1, sehingga ada daerah 2, 3, 4 itu bebas, dan 2, 3 secara favorable interaksi itu lebih mungkin terjadi dibandingkan dengan 3 dan 4. Jadi artinya ini lebih selain itu karena lebih banyak potensi terjadinya pasangan basah itu ada pada 3 dan 2 dan 3 dibandingkan 3 dan 4. Nggak akan bentuk HRP-nya adalah 2, 3. Dan ini bukan ciri dari terminasi transkripsi. Sehingga nanti RNA polimerase tetap berjalan mentranskripsi gen struktural. Dan sebaliknya, jika ribosom itu melewati 1, berarti sudah pada darah 2, maka 2 sudah tertutup ribosom, sehingga 3 dan 4 akan terjadi bentuk hairpin ini. Ya, 2. Nah, sehingga ini menjadikan terjadinya terminasi transkripsi. Nah, karena ini sudah diikuti oleh polio, maka RNA polimerasenya lepas, ya, DNA dan RNA-nya lepas, sehingga terjadi terminasi transkripsi dini sebelum masuknya ke gen struktural ini. Ya, di sini sudah lepas, gitu ya, sudah lepas karena ada ini bentuk ini, ya, di sini, sehingga ini tidak terjadi proses transkripsi untuk gen struktural, ya. Nah, ini lebih besar lagi. Lebih diperbesar lagi, ya, gambarnya supaya lebih jelas. Nah, ini untuk 3 dan 4 seperti ini, ya, bentuknya. Kalau 2 dan 3 seperti ini. Dan secara energetika lebih memungkinkan yang bentuk hairpin 2, 3 itu bisa berinteraksi. Karena tadi kan pada posisi 1 itu 2, 3, 4-nya terbuka sehingga membentuk hairpinnya adalah 2, 3, bukan 3 dan 4. Tapi kalau 2 yang tertutup, maka terpaksa yang membentuk adalah 3 dan 4, itulah ciri atenuasi. Nah, sekarang kenapa konsentrasi triptofan ini bisa menyebabkan berhenti atau tidak terhadap ribosom, terutama pada kodon triptofan yang tadi di daerah 1 atau di segmen 1, ya, karena di situ ada 2 triptofan yang namanya apa, berurutan, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pemahaman kenapa konsentrasi asam amino triptofan itu bisa menyebabkan ribosom itu berjalan atau tidak. Coba saya ingin tanya kepada siapa ya? Hanif. Hanif, ada Hanif? Iya, Pak. Ya. Hanif coba bisa menyampaikan yang Hanif ingat terkait dengan tahapan proses translasi. Karena kan sekarang dalam regulasi atenuasi ini, selain transkripsi juga ada kaitan dengan ke translasi, karena regulasi di tingkat transkripsi dan translasi. Ayo Hanif.
Oke, Rizky, gimana Ki? Ya Pak, untuk yang translasi ya Pak. Mm-mm. Jadi Slide-nya udah ada? ya, secara umum sendiri translasi kan ada 5 tahapan utama. Yang pertama tuh aktivasi dua asam aminonya, jadi tRNA diaminosilasi yang membawa asam amino yang nantinya digunakan untuk translasi. Kemudian ada inisiasi dari translasi, jadi mRNA dan tRNA yang telah diaminosilasi itu berikatan di ribosom. Terus ada tahap elongasi atau perpanjangan sampai nantinya mencapai stop codon. Dan terakhir nantinya ada terminasi ketika mencapai stop codonnya tersebut. Dan terakhir hasil translasinya mungkin bisa ada folding dan juga post translasi. Nah, terkait ke triptopan, kalau yang saya pahami, jadi kan pertama di sini ada aminosilasi tRNA. Ketika triptopannya rendah ataupun tidak ada, berarti tRNA tidak dapat diaminosilasi. Nah, oleh karena itu tRNA yang telah aktif, tRNA tidak aktif sehingga nantinya tidak dapat berikatan dengan mRNA yang leader sekuen tadi, sehingga ribosom tidak dapat berjalan. Ya, jadi konsentrasi triptofan itu menentukan jalan tidaknya ribosom. Iya. Jadi tRNA untuk triptofannya itu tidak teraminosilasi oleh asam aminotriptofan karena konsentrasi triptofannya rendah. Gitu ya? Ya, iya Pak. Sehingga nantinya ribosom akan berhenti di darah 1. Ya, karena tidak bisa berjalan, tidak bisa berlanjut. Oke. Sedangkan kalau triptofan tinggi, maka tRNA triptofan akan teraminosilasi oleh triptofan. Nah, jumlah triptofannya tinggi kan? Iya. Nah, sehingga mRNA akan berinteraksi dengan tRNA yang sudah ada triptofannya dan dapat berinteraksi dengan ribosom, sehingga ribosom sudah melewati darah 1. Iya. Oke, kita kembali ke yang tadi. Nah, jadi artinya jika pada konsentrasi triptofannya tinggi, ya itu artinya asam aminonya tersedia kan, triptofannya untuk bisa mengaminosilasi tRNA triptofan kan, sehingga nanti akan membaca ribosom akan mentranslasi 2 kodon triptofan pada mRNA, ya, karena tRNA-nya sudah teraktivasi oleh asam amino triptofan. Dia masuk ke daerah, melewati daerah 1, berarti daerah 2 sudah tercover oleh ribosom. Berarti akan terbuka 3 dan 4 untuk berpasangan. Sehingga akan terjadi bentuk hairpin untuk atenuator kan ya, karena diikuti oleh poli-U. Berarti pada konsentrasi triptofan tinggi, atenuasi berjalan. Terminasi transkripsi berjalan. Ya, sehingga proses transkripsi dan translasinya berhenti, ya. Nah, jika konsentrasi triptofannya rendah, ribosom akan ada di bagian 2 kodon itu, di daerah 1. Sehingga akan menyebabkan interaksi 2 dan 3 membentuk hairpin. Itu bukan bentuk hairpin untuk terminasi transkripsi atau atenuasi. Ya. Nah, ini penjelasan untuk yang triptofan tinggi ya. Pada saat triptofan tinggi itu berarti daerah 2 kodon ini sudah terlewati karena sudah tersuplai kan, sehingga ribosom masuk ke daerah 2 dan akan menyebabkan 2-3 membentuk hairpin, diikuti poli-U, itulah terminasi transkripsi, sehingga itulah atenuasi terjadi, ya, dan menjadikan mekanisme pemblokan regulasi pada tingkat transkripsi dan translasi,
Yes. Kemudian kalau yang kedua, yang seperti ini, pada saat konsentrasi triptofan rendah, berarti ribosom akan berhenti di 2 triptofan ini karena kekurangan asam amino triptofan, ya. Nah, sehingga akan menyebabkan 2,3 membentuk herpin. Nah, berarti di sini tidak ada poli-U kan? Poli-U kan di sini kan, ya. Maka akan menjalankan polimerase akan terus mentranskripsi gen struktural yaitu triptofan E, D, C, B, dan A untuk nanti menghasilkan protein yang nanti akan menjadi enzim yang digunakan untuk proses biosintesis triptofan. Ya. Oke, ini terkait dengan represornya. Nah, jadi itu adalah kesimpulan dari tentang triptofan operon. Pertanyaan berikutnya adalah untuk menjawab berarti pertanyaan yang di apa namanya di ini ya di tugas 1 dan ini tugas berulang ya di tugas nah ini ya ini penjelasan yang tadi ya. Nah sekarang lebih ditegaskan lagi di tugas 2 apa perbedaan lak operon dengan triptofan operon ya dibuatkan dalam tabel ya. Ini sudah tugasnya sudah dikumpulkan ya. Tapi saya ingin tahu coba untuk yang ini kesimpulannya seperti apa. Humaira. Humaira. Kalau tidak ada, Umi Anindi. Bapak punten yang nomor 1 ya Pak? Ya. Yang nomor 1 Umi. Ini Umi. Perbedaan lak operon dan triptofan operon. Nomor 2 sebetulnya diulang lagi, tapi baru bisa jawab yang tingkat transkripsi dan transkripsi translasi. Transkripsi kan lak operon, kalau yang transkripsi translasi triptofan operon ya. Tapi yang triptofan operon juga ada yang regulasi pada tingkat transkripsinya. Kalau translasi belum ya. Yang nomor 3 juga sudah bisa dijawab. Konsentrasi substrat dan produk ini terkait dengan lak operon dan triptofan operon ya. 45 belum bisa dijawab. Silakan Mi. Bapak punten ini maksudnya ulangi. Caranya Mi nggak jelas? Umi nggak usah buat tabel, tapi sampaikan aja perbedaannya apa. Oke. Kalau nggak jawab Umi, Anjar? Silakan Anjar.
Bentar, yang pertama Jar, inducible untuk lakoperon, kalau tritopan reversible. Maksudnya apa itu? Coba, ya sob. Inducible itu kan artinya dapat diinduksi oleh inducer. Karena kalau pengertian inducible itu artinya dua-duanya inducible juga. Yang satu oleh tritopan, yang satu oleh lakoperon, tapi mekanismenya berbeda. Yang satu sebagai inducer, satu sebagai korepresor. Maksudnya ke situ. Karena kalau padanan inducible itu adalah Bapak, kalau padanan inducible itu adalah yang kaitannya dengan housekeeping genes gitu ya. Jadi gen yang normal, yang konstan ekspresinya. Ini dua-duanya adalah sebagai inducible genes ya, atau sistem yang harus diinduksi. ya mungkin saya Pak Rizky mau menambahkan yang Anzar. Jadi terkait inducible dan reversible, saya juga mencari di informasi. Kalau inducible itu dia memang dalam kondisi normal, tanpa efektor dia on. Nah kalau reversible dalam kondisi normal, tanpa efektor dia off. Mungkin seperti itu Pak pemahamannya. Mungkin agak harus dijelaskan ini, maksudnya jangan sampai seperti housekeeping genes gitu ya, gen yang konstan terekspresikan. Karena di sini tuh dua-duanya sama, harus ada penginduksinya. Dia itu ada on off-nya. Dua-duanya lakoperon dengan tritopan operon itu ada on off-nya. Nah, on off-nya itu yang satu oleh keberadaan laktosa atau tidak, atau yang setara gitu ya. Yang kedua adalah keberadaan konsentrasi tritopan atau rendah, konsentrasi tinggi atau rendah tritopan. Oke, tapi yang poin kedua tadi adalah di katabolit dengan di anabolit. Coba Anjar, dia sampaikan lagi. Laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Kalau katabolisme itu hidrolisis ya, bukan katabolisme sebetulnya. Baru hidrolisis, tapi nanti kan masuk ke arahan katabolisme setelah masuk ke glikolisis. Yang tadi jelaskan biosintesis triptofan. Itu di tingkat metabolismenya ya. Oke, silakan. Terus. Mm-hmm. 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 Ya, represor. Jadi lakoperon, represornya terekspresikan dalam keadaan aktif. Kalau triptofan operon
terekspresikan dalam keadaan tidak aktif. Makanya harus ya, terus aja. Tingginya laktosa, bahkan mengaktifkan proses transkripsi atau menjalankan lakoperonnya. Ya. Oke, tingginya triptofan menyebabkan proses transkripsi tidak berjalan. Terus, karena konsentrasi laktosa, karena laktosa berperan sebagai inducer, ya, berinteraksi dengan represor yang dalam keadaan aktif tadi. Itu nyambung sebetulnya. Terus, oke, karena represornya dalam keadaan tidak aktif perlu ada korepresor. Itu sangat tergantung dari konsentrasi triptofan tinggi. Regulasi positif dan negatif. Pada tingkat transkripsi. Ditegaskan itu pada tingkat transkripsi ya. Terus, karena tidak ada regulasi positif, berarti triptofan operon tidak ada, perlu adanya aktivator kan? Tidak memiliki sisi atenuator, Rydberg tidak. Ya, karena ada itu operatornya, ada primer dan sekunder. Ya, itu yang utama. Jadi ada sisi atenuatornya. Terus, seperti itu. Ya, ada yang melengkapi Mamlikatu? Tambahan kalau lakoperon itu di level transkripsi, sedangkan TRP operon itu transkripsi translasi. Ya itu mungkin Pak. Lakoperon di level transkripsi dengan menjalankan regulasi positif negatif. Kalau di triptofan operon, level transkripsi menjalankan regulasi negatif saja, dan regulasi transkripsi dan translasi dengan menjalankan regulasi atenuasi. Iya Pak. Ya. Ada lagi tambahannya, Mamlikatu? Saya nggak tahu tentang yang lakoperon gimana, tapi berarti tadi penjelasan tentang TRP operon itu adanya di prokariot gitu ya Pak? Cenderung di prokariot. Dua-duanya sama di prokariot. Oh, dua-duanya ya. Soalnya pernah baca juga bahwa yang eukariot itu cenderung banyak yang regulasi positif, kalau yang prokariot lebih regulasi banyak. positifnya. Oh iya maksudnya gitu. Kalau
dilihat definisi regulasi positifnya memang dominasi di eukariot. Kalau prokariot ada negatif dan positif. Tetapi di eukariot, di sistem operon di prokariot ada yang menjalankan dua-duanya, ada yang menjalankan hanya satu saja. Ya, menjalankan dua-duanya. Jadi ada yang butuh suatu aktivator, ya, ada yang tidak. Dan aktivatornya ada yang sharing juga seperti CRP kan sharing di beberapa sistem operon untuk karbohidrat gitu ya. Dan juga dikaitkan dengan biosintesis asam aminonya juga. Jadi lebih banyak dominasi yang biosintesis asam amino itu adalah regulasinya yang ini, yang atenuasi, yang jenis-jenis triptofan operon. Tapi kalau di eukariot, nah itu kalau kaitannya dengan jenis regulasinya memang didominasi oleh regulasi positif. Kenapa? Karena sistem di eukariot itu kromosomnya dalam keadaan tertahan, terrepresi, butuh diaktifasi. Ya. Nah itu nanti ada beberapa mekanisme tahapan untuk mengaktifasi gen dari suatu sistem pada eukariot sehingga arahannya harus regulasi positif. Ada lagi Mbak Mikatur? Sudah mungkin Pak. Sudah. Retno ada tambahan? Tidak ada Pak. Sepertinya udah dijelasin sama Ilmi sama Anzar juga Pak. Sudah. Diandra? Sama Pak, nggak ada. Nggak ada. Semuanya sama. Cuman tadi jangan terputus-putus seperti itu intinya ya. Harus ada satu sama lain berkesinambungan gitu. Perbedaan antara triptofan operon dengan lactoferron. Ya dari sisi regulasi ekspresi gennya, peran triptofan dengan laktosa berbeda. Satu sebagai inducer, satu sebagai korepresor. Peran di tingkat metabolismenya, satu sebagai substrat, laktosa satu sebagai produk untuk triptofan operon. Ya, nah itu kan sudah berbeda ya di level tingkat ekspresi gen, berbeda di level untuk peran metabolismenya juga berbeda. Sehingga nanti dalam metabolismenya kalau substrat berarti kan mengaktifkan enzim. Kalau produk itu akan menghambat enzimnya gitu ya. Itu kan kaitannya di tingkat metabolisme, tapi ini akan sejalan searah dengan di tingkat ekspresi gennya, di mana keberadaan laktosa tinggi karena dia sebagai substrat berarti harus mengaktifkan, berarti di tingkat ekspresi gennya dia mengaktifkan ekspresi gennya dengan cara berperan sebagai inducer untuk mengaktifkan represor, menginaktifkan represor ya, dalam represornya sendiri dalam keadaan aktif ya untuk di lactoferron, sehingga harus diinaktifkan oleh suatu inducer yaitu laktosa. Jadi memblok regulasi negatif ya dalam menjalankan proses transkripsinya. Jadi kalau pada triptofan operon, triptofan itu sebagai korepresor yang akan mengaktifkan represor yang terekspresikan dalam keadaan tidak aktif ya, sehingga akan terjadi proses ekspresi untuk triptofan operon. Yang lainnya sudah betul ya terkait dengan gen strukturalnya ya, perannya dalam jalur hidrolisis yang arahannya ke katabolisme, yang satu lagi arahannya ke anabolisme atau ke biosintesis, dan yang paling mendasar sekali adalah perbedaan dari ya tadi ada tidak memiliki regulasi positif ya untuk triptofan operon, dan triptofan operon punya regulasi lain, alternatif lain, yaitu regulasi atenuasi, yaitu regulasi pada tingkat transkripsi dan translasi. Kalau lactoferron hanya pada regulasi tingkat transkripsi saja. Yang kalau triptofan operon ada tambahan yaitu regulasi pada tingkat transkripsi dan translasi.
Nah, itu nanti bisa menjawab soal nomor 2 gitu. Jadi saya sengaja pertanyaan diulang-ulang ya, supaya menegaskan gitu. Dan menegaskan lagi di nomor 3, peran konsentrasi substrat dan produk pada suatu metabolisme tertentu dalam regulasi ekspresi gen yang tadi. Laktosa sebagai substrat, triptofan sebagai produk. Produk mengatur biosintesis, enzim-enzim dalam biosintesisnya, kalau substrat yang mengaktifkan enzim-enzim untuk memetabolisme substrat itu. Kalau produk justru kalau konsentrasinya tinggi berarti dia akan menghambat. Nah, di tingkat ekspresinya ya jelas substrat itu contoh laktoperon sebagai inducer, menginaktifkan represor, ya mengaktifkan transkripsi. Sedangkan kalau triptofan operon itu berperan sebagai korepresor dan sebagai mengatur proses atenuasi, ya, mengarahkan kepada aktif tidaknya suatu atenuator, ya. Tadi sudah disampaikan pembentukan herpin, ya, yang berbeda, yaitu diikuti oleh poli-U dan tidak, ya, yang mirip seperti terminasi transkripsi. Nah, kemudian kalau yang nomor 4 itu bisa dilihat dari kaitan dengan SOS, ya, bakteri menjalankan sistem SOS. Kalau kekurangan nutrisi ada faktor stringent, yaitu yang, nah itu mirip seperti yang prinsip terminasi transkripsi juga untuk yang faktor stringent ini, karena kekurangan asam amino bisa menyebabkan banyak tRNA yang tidak bermuatan. Maksud tidak bermuatan itu bukan positif negatif, maksudnya tidak bermuatan asam amino, jadi kosong gitu ya. Nah, tRNA yang kosong ini itu bisa merangsang untuk dihasilkannya suatu biosintesis nukleotida yang tidak lazim, ya, yang bisa menghambat proses transkripsi. Nah, kalau RNA nanti berkaitan dengan cis dan trans, ya. Baik, itu nanti bisa dilanjutkan saja ya di hari terakhir Jumat ya. Biolognya Jumat atau Kamis? Hari Jumat, Pak. Hari Jumat ya. Nah, Jumat kita lanjutkan lagi, dan selanjutnya kita menyiapkan untuk presentasi dan ujian gitu ya. Ya, saya rasa sudah cukup untuk hari ini ya. Ada aktivitas berikutnya ya. Tadi udah kalau dilihat dari jawaban Anjar sudah bisa memahami, tingkat pemahaman tentang proses atenuasinya itu di ini lagi ya, dibaca lagi. Baik, saya rasa cukup untuk kuliah hari ini ya. Jangan lupa isi daftar hadirnya di SIAD. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.